Nama saya Mustari, NIM 0533830082, OPBJJ Pontianak. Soal nomor 1, apa beda sistem penyuluhan dengan sistem agribisnis dalam kegiatan penyuluhan? Sistem penyuluhan dan sistem agribisnis meskipun saling berkaitan erat dalam konteks pembangunan pertanian memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda dalam kegiatan penyuluhan. Perbedaan utamanya terletak pada perspektif dan tujuan. Sistem penyuluhan fokusnya transfer pengetahuan, tujuannya meningkatkan produktivitas pertanian, pendekatannya biasanya bersifat edukatif dan partisipatif. Contoh kegiatannya pelatihan penggunaan pupuk organik, demonstrasi teknik penanaman, penyuluhan tentang pengendalian hama terpadu, penyediaan informasi pasar. Sedangkan sistem agribisnis fokusnya seluruh rantai nilai dalam kegiatan pertanian mulai dari input, proses produksi pasca panen, pengolahan, pemasaran hingga konsumsi, berfokus pada efisiensi dan profitabilitas seluruh sistem. Pendekatannya lebih berintegrasi dan sistematis. Contoh kegiatannya pengembangan jaringan pemasaran, pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah, akses terhadap kredit dan permodalan, pengembangan teknologi pasca panen. Hubungan keduanya dalam kegiatan penyuluhan. Sistem penyuluhan berperan penting dalam keberhasilan sistem agribisnis. Penyuluhan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada petani agar mereka dapat berpartisipasi efektif dalam rantai nilai agribisnis. Informasi pasar, teknologi pengolahan, dan manajemen bisnis yang disampaikan melalui penyuluhan akan meningkatkan kemampuan petani untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produknya. Soal nomor 2, mengapa penting memahami sasaran penyuluhan? Memahami sasaran penyuluhan sangat penting karena keberhasilan penyuluhan bergantung sepenuhnya pada ketepatan sasaran yang ingin dicapai. Tanpa pemahaman yang jelas tentang sasaran, upaya penyuluhan akan menjadi tidak terarah, tidak efektif, dan bahkan kontraproduktif. Berikut beberapa alasan mengapa memahami sasaran penyuluhan sangat penting. 1. Perencanaan yang efektif. Sasaran yang jelas memberikan kerangka kerja untuk perencanaan yang efektif. Hal ini meliputi pemilihan metode penyuluhan yang tepat, pengembangan materi penyuluhan yang relevan, dan penentuan indikator keberhasilan. 2. Penggunaan sumber daya yang optimal. Memahami sasaran memungkinkan penggunaan sumber daya yang secara optimal dengan fokus yang jelas, upaya dan biaya tepat diarahkan pada aktivitas yang paling relevan dan efektif untuk mencapai tujuan. Penggunaan sumber daya yang tidak terarah akan mengakibatkan pemborosan dan inefisiensi. 3. Pengukuran keberhasilan. Sasaran yang terukur memungkinkan evaluasi yang objektif terhadap keberhasilan penyuluhan. Indikator keberhasilan yang spesifik dan terukur dapat digunakan untuk menilai seberapa efektif penyuluhan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 4. Akuntabilitas dan transparansi. Sasaran yang jelas meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan penyuluhan. Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk memantau kemajuan dan menilai efektivitas program. Soal nomor 3, apakah kegiatan penyuluhan merupakan suatu bentuk organisasi? Kegiatan penyuluhan bukanlah suatu bentuk organisasi dalam artian entitas formal dan struktural, hierarki dan legalitas yang terdefinisi seperti perusahaan, LSM, atau pemerintahan. Penyuluhan lebih tepat disebut sebagai aktivitas atau program yang dapat dijalankan oleh berbagai jenis organisasi. Alasannya, 1. Tidak memiliki struktur formal yang tepat. 2. Tujuannya spesifik dan terukur. 3. Tidak memiliki legalitas tersendiri. Dan 4. Bersifat dinamis dan adaptif. Singkatnya, penyuluhan adalah proses atau metode untuk menyampaikan informasi dan edukasi, sementara organisasi adalah entitas atau formal dengan struktur dan tujuan yang terdefinisi. Organisasi dapat menjalankan kegiatan penyuluhan, tetapi penyuluhan itu sendiri bukanlah sebuah organisasi. Sekian dan terima kasih.